Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4524-4526 Bab 4524, Zhang Daoling vs Xuan Xiao. Fei Ye telah memberitahu Landen Shen bahwa alasan mengapa dia tahu Yuan Shi Tianzun berada di belakang layar justru karena dia telah mendapatkan tulisan tangan yang dikirim oleh Xuan Xiao. Sejak Xuan Xiao kembali ke alam keabadian sejati, keberadaannya tidak diketahui selama beberapa tahun terakhir, dan dia tidak menyangka akan muncul saat ini. Landen Shen merasa luar biasa. Xuan Xiao melayang turun dengan wajah dingin, dan di antara alisnya, dia membawa nafas cemburu melihat dunia, dingin dan tajam, seperti gunung yang naik, tidak marah dan sombong. Zhang Daoling menatap Xuan Xiao yang turun dari langit, dengan ekspresi yang sedikit rumit, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun juga, kamu masih muncul. Kursi ini telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, terima kasih kepada anak Landen Shen yang membawa Anda keluar, jika tidak kursi ini tidak akan menangkap Anda dengan mudah. Mata Xuan Xiao tertuju pada Zhang Daoling yang berlawanan dan tertawa nyengir. Pada saat ini, Landen Shen telah sepenuhnya pulih mobilitasnya. Dia melihat Xuan Xiao muncul di depannya dan bertanya dengan kaget, Senior Xuan Xiao, apakah itu benar-benar kamu? Xuan Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kursi ini bukan lagi Xuan Xiao masa lalu, tapi bukan tidak mungkin bagi anak itu untuk menyebutnya seperti itu. Landen Shen merasa bingung. Xuan Xiao, di depannya benar-benar berbeda dari Xuan Xiao senior yang dia kenal. Tidak hanya dia memiliki keterampilan kultivasi yang kuat dari puncak Daluo, tetapi dia juga memancarkan ilusi seperti Zhang Daoling. Nafas yang tidak jelas memberi orang perasaan yang tak terduga. Potong sisa-sisa pendidikan, kamu blokir jalan malang, tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Zhang Daoling bertanya seperti air. Apa maksudmu untuk kursi ini, apakah kamu masih melihatnya? Mata Xuan Xiao yang seperti bintang meledak dengan niat membunuh, klon Yuan Shi, hari ini adalah tanggal kematianmu. Begitu kata kematian jatuh, tubuh fisik Xuan Xiao sepertinya meledak, meledakkan busur cahaya guntur Seng Ruo Liang, langsung membuat orang kehilangan penglihatan mereka. Cahaya guntur yang pekat seperti tsunami mengalir keluar dari tubuh Xuan Xiao, menelan ke arah Zhang Daoling seperti gunung dan lautan, suara guntur yang hebat mengguncang dunia. Wajah Zhang Daoling bermartabat, tangannya tercetak, dan badai yin dan yang besar menggulung seluruh tubuhnya. Ruang di Tuyere terus-menerus berputar dan bergeser, mencoba yang terbaik untuk menahan guntur Xuan He yang dilepaskan dari Xuan Xiao. Bum bum bum. Raungan besar mengguncang bumi, dan busur guntur yang menakutkan serta cahaya hitam dan putih menyapu seperti gelombang. Raungan besar mengguncang bumi, dan busur guntur yang menakutkan serta cahaya hitam dan putih menyapu seperti gelombang yang bergulung, dan bahkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergolak oleh dampak energi yang sangat besar ini. Landen Shen dikejutkan oleh amukan energi bolak-balik, pakaian suci emas di tubuhnya melarutkan sebagian besar kekuatannya, dan dia menstabilkan sosoknya setelah mundur puluhan mil. Kekuatan supernatural guntur Xuan Xiao tampak sangat kokoh, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Zhang Daoling, tampaknya mereka juga dibatasi oleh basis kultivasi mereka. Badai yin dan yang digulung Zhang Daoling di sekelilingnya memblokir busur gemuruh yang terus-menerus dilepaskan Xuan Xiao, dan berkata dengan acuh tak acuh, ambil sisa-sisa ajaran, tampaknya jiwamu belum pulih, dan keadaanmu tidak jauh lebih baik daripada bahwa dari Pordao. Kapan ketidakadilan dilaporkan? Sekarang dunia yang abadi menjadi tandus dan semuanya layu, mengapa Anda dan saya harus berjuang untuk hidup dan mati? Zhang Daoling mengerutkan kening dan menghela nafas. Xuan Xiao dengan marah membalas dan berkata sambil tersenyum, itu alasan yang terdengar bagus. Jika bukan karena respon pasif Yuan Shi Tianzun, bagaimana dunia abadi yang sebenarnya bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu? Kamu, pelakunya, malah datang untuk berkhotbah ke kursi ini. Benar-benar konyol. Zhang Daoling berkata dengan tegas, alam abadi ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini, bukan respons pasif Tianzun, belum lagi penyelamatan dunia yang berhasil di bawah bimbingan Tianzun, yang juga menunda kehancuran alam abadi. Xuan Xiao berseru dengan marah, singkirkan wajahmu yang menjijikkan, jangan sombong di depan kursi ini. Apakah itu Ashura atau bocah Landen Shen ini, itu hanya bidak catur yang telah kamu kendalikan dari awal sampai akhir. Aku ingin mengendalikan yang terpilih untuk mencapai tujuan penyelamatan, dan dia tidak ragu-ragu untuk membiarkan makhluk dari seluruh alam terkubur. Benar-benar tanpa hati nurani, aku adalah murid dari istana Zixiao. Mendengar raungan kekerasan Xuan Xiao, hati Landen Shen terguncang. Tampaknya, Xuan Xiao, di depannya benar-benar berbeda dari Xuan Xiao yang dia kenal di dunia roh kuno, dan kata-katanya sepertinya cukup familiar bagi Yuan Shi Tianzun. Zhang Daoling memandang Xuan Xiao dan menghela nafas, bagaimanapun, kamu dan aku memiliki ide yang berbeda, dan Dao yang malang tidak berdaya untuk menghalangi. Meskipun aku lemah, tapi aku belum mati begitu cepat. Jika kamu ingin sepenuhnya membunuh Dao yang malang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Benarkah?
Jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja kekuatan magis berikutnya dan coba. Xuan Xiao sangat marah, dan dengan cepat membentuk segel yang kompleks dan sangat kompleks dengan tangannya, menuangkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam segel, dan diam-diam melafalkan mantra, Donggang Taixuan, kekuatan 8 penjuru, kayu emas, air, api dan bumi, mantra ajaib. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas sinar guntur yang kuat naik dari tubuh Xuan Xiao, dan langsung menuju ke atas langit. Sebuah lubang besar pecah di langit. Tiba-tiba, dunia berubah warna, angin kencang bertiup, dan guntur meraung keras. Awan besar dari awan gelap tiba-tiba menggulung di langit, mencakup radius 1 juta mil dalam sekejap mata. 5 jenis guntur dan kilat yang berbeda melonjak di awan gelap. Guntur dan guntur dari 5 elemen berkumpul bersama seperti gelombang besar yang berguling, bergabung satu sama lain, dan kekuatan mereka telah mencapai alam yang menakutkan dan menakutkan. Daerah dengan radius jutaan mil itu diterangi oleh busur petir di atas langit, tak terlihat, seperti ujung dunia. Guntur 5 elemen yang bergulung seperti gelombang laut menyerupai keagungan langit, dan itu benar-benar memiliki aura penghancur dunia, yang sangat mengejutkan. Landen Sen, yang diselimuti cahaya guntur, mengalami kesulitan bernapas untuk sementara waktu. Guntur Dewa 5 elemen yang begitu kuat adalah satu-satunya hal yang dia lihat dalam hidupnya. Tingkat teknik ini pasti telah melampaui teknik peri emas teratas. Berdiri di atas kehampaan, Xuan Xiao memiliki rambut putih dan tidak berangin. Dia melihat dengan saksama, dan dia dikelilingi oleh untaian busur seperti kawat yang terlihat seperti bulu tipis. Itu adalah benang hukum yang langka. Xuan Xiao menunjuk ke arah langit, dan mengucapkan teriakan yang mengejutkan, 5 guntur Seng Xiao benar. Disertai dengan gemuruh-gemuruh, guntur 5 elemen tak berujung jatuh di langit. Guntur 5 elemen bahkan bisa merobek ruang di mana itu lewat, membawa kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan, dan menekannya ke arah Zhang Daoling. Saat berikutnya. Ledakan. Ada suara keras seperti runtuhnya langit dan bumi, dan tubuh mungil Zhang Daoling langsung ditelan dan ditenggelamkan oleh busur petir yang tak ada habisnya. Teror 5 elemen guntur tidak langsung menghilang setelah menghantam Zhang Daoling. Sebaliknya, itu berubah menjadi pusaran petir besar, mencekik Zhang Daoling berulang kali, dan kekuatan yang meletus bisa disebut kepunahan langit dan bumi. Pusaran petir 5 elemen yang kuat ini bahkan merobek ruang sekitarnya, menghasilkan kekuatan hisap yang besar, dan ruang internal terkoyak, sangat brutal. Landen Sen tercengang, kekuatan Xuan Xiao ini terlalu luar biasa, bukan? Kekuatan magis guntur yang menakutkan tidak terbayangkan. Namun, apa yang mengejutkan Landen Sen masih akan datang. Bab 4525 Peerless Weapon. Setelah Zhang Daoling terkena petir 5 elemen yang menghancurkan dunia, tubuh fisiknya tidak dapat lagi didukung dan secara bertahap berubah menjadi abu terbang, tetapi jiwanya berdiri kokoh, berdiri di tengah pusaran petir seperti manusia. Bagaimana bisa? Landen Sen menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Secara umum, tubuh jiwa biksu itu sangat rapuh, dan akan dikalahkan oleh serangan magis jika Anda tidak berhati-hati. Tubuh fisik Zhang Daoling jelas runtuh karena ketidakmampuannya untuk menahan kekuatan magis petir Xuan Xiao barusan, jiwa-jiwa bisa menahan serangan tingkat ini, yang luar biasa. Landen Sen sangat terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan murid suci Asura, memindai kondisi jiwa Zhang Daoling di pusaran petir yang belum menyebar. Garis besar jiwa Zhang Daoling hampir sama dengan bentuk tubuhnya, hanya perbedaan permukaan tubuh jiwa Zhang Daoling sesekali akan bersinar dengan aura hitam putih, dan tubuh jiwa dikelilingi oleh untaian benang sutra hitam putih. Seperti bulu tipis, yang sangat misterius. Itu adalah aura hitam dan putih yang dilepaskan dari benang sutra tipis seperti bulu di permukaan tubuh jiwanya yang memblokir kekuatan guntur yang kejam. Apakah ini benang hukum? Landen Sen sedikit menyipitkan matanya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Landen Sen menemukan bahwa aura hitam dan putih pada permukaan tubuh jiwa Zhang Daoling memiliki kemampuan magis untuk mengubah kekuatan ruang angkasa. Ia mampu mentransfer ruang, 5 elemen guntur yang mencoba menyerang jiwa. Tubuh sampai batas tertentu, menyebabkan guntur dan guntur bertabrakan satu sama lain. Legenda mengatakan bahwa hanya Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan leluhur Tianzun yang dapat mengembangkan sutra hukum dapat digunakan untuk menyerang dan formasi pertahanan untuk mengaktifkan senjata sihir dan bentuk lainnya, dan ada level yang kuat dan lemah. Benang hukum yang kuat dapat mengerahkan kekuatan beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat kekuatan benang hukum yang lemah. Meskipun Landen Sen tahu sangat sedikit tentang utas hukum ini, dia juga dapat melihat bahwa benang hitam dan putih hukum yang dipadatkan di permukaan tubuh jiwa Zhang Daoling jelas tidak lemah, jika tidak mungkin untuk dengan mudah menahan seperti itu. Serangan kuat sebagai Xuan Xiao. Bum bum bum. Ditemani oleh suara guntur yang mengguncang langit dan bumi, pusaran petir yang menyerang jiwa Zhang Daoling memang terus melemah, dan energi guntur internal terus bertabrakan dan mengimbangi. Xuan Xiao juga sepertinya mengerti bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya mengalahkan Zhang Daoling hanya dengan kekuatan magis, dan sekali lagi membentuk segel sihir dengan tangannya.
Cahaya emas memancar keluar dari segel, dan pedang raksasa emas berbentuk seperti gunung memuncak di atas kepala. Permukaan pedang raksasa itu meledak dengan kilat emas yang menyilaukan. Rusak. Xuan Xiao memisahkan utas hukum dan memadatkannya dengan pedang raksasa petir, dan mengeluarkan amarah yang mengguncang langit, dan pedang raksasa petir menyerang Zhang Daoling dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ruang di mana pedang raksasa itu melintas dihancurkan oleh cahaya petir yang ganas yang dibawa oleh tubuh pedang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saat berikutnya. Ledakan. Suara ledakan yang mengejutkan alam semesta, dan pedang raksasa petir hampir mengenai tubuh jiwa Zhang Daoling di pusaran guntur dengan kecepatan teleportasi. Tubuh jiwa Zhang Daoling memadatkan kelompok cahaya hitam dan putih di telapak tubuh jiwanya. Saat pedang raksasa petir menghantam tubuh jiwanya, kelompok cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran air hitam dan putih, dan kekuatan pedang raksasa petir meledak menelan penuh. Juga ditelan adalah pusaran guntur yang terus menyerang jiwanya sendiri. Bum bum bum. Ditemani oleh serangkaian raungan yang menusuk telinga, semua serangan kekuatan magis yang dibuat Xuan Xiao benar-benar diimbangi oleh pusaran hitam dan putih yang dilepaskan oleh jiwa Zhang Daoling. Cih. Melihat bahwa kekuatan supernatural yang dia pukul dengan seluruh kekuatannya masih tidak bisa menghancurkan Zhang Daoling, Xuan Xiao tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya, wajahnya terlihat agak jelek. Jiwa Zhang Daoling baik dan tidak berubah warna, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hentikan sisa-sisa ajaran, bahkan jika kamu dapat mengalahkan tubuh berdaging Dao yang malang, kamu tidak akan dapat menghancurkan jiwaku. Kamu harus tahu bahwa tubuh jiwa Dao yang malang berasal dari Tianzun. Bahkan jika sekarang lemah dan lemah, tidak dapat dengan mudah diguncang oleh para beku di bawah Hunyuan Daluo Jinxian. Sutra hukum yin yang di permukaan tubuh jiwa Zhang Daoling sangat kuat, bahkan seorang Hunyuan Daluo Jinxian biasa sulit mengalahkan tubuh jiwa Zhang Daoling, apalagi langit yang dalam dari Hunyuan Daluo Jinxian. Landen Shen yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tampak murung dan tidak pasti, meski dia ingin naik dan membantu Xuan Xiao, tapi dengan kemampuan ini, dia tidak akan banyak membantu kecuali dia bisa menembakkan panah emas lagi. Namun, Zhang Daoling telah mengambil roh panah emasnya, dan kekuatan jiwanya telah sangat rusak, hampir tidak mungkin untuk melepaskan serangan yang cukup kuat, dia hanya bisa bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan perubahannya. Klon kecil akan menjadi sombong, apakah menurutmu kursi ini tidak ada artinya untuk berurusan denganmu? Xuan Xiao tiba-tiba melambaikan jubah lengan bajunya, dan dia tidak tahu kapan dia memiliki kotak pedang berlumuran darah di tangannya. Kotak pedang terbuat dari kayu darah yang tidak diketahui namanya. Kausan luarnya parah, dan permukaannya masih menempel dengan sejumlah besar retakan kecil. Jejak darah merah dan hitam tebal mengalir dari retakan, memancarkan suasana ganas yang tak terlukiskan. Mata Xuan Xiao terbuka lebar, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya, yang menempel pada kotak pedang. Berdengung. Dalam sekejap, darah kekerasan menyembur keluar dari kotak pedang, seolah-olah hari darah meledak. Cahaya darah yang dilepaskan dari kotak pedang itu seperti ledakan ribuan matahari terik berwarna darah. Cahaya kuat yang mengerikan itu langsung menutupi puluhan ribu mil dalam radius, membuat segala sesuatu di ruang menjadi merah terang. Landen Shen di kejauhan juga tidak bisa membuka matanya oleh cahaya darah yang kuat. Dari cahaya darah, dia merasakan aura yang menakutkan dan menakutkan. Mengandalkan mata murid suci Shuro, Landen Shen samar-samar bisa melihat bahwa Xuan Xiao mengeluarkan pedang terbang berdarah dari kotak pedang dan memegangnya di tangannya. Pedang terbang melepaskan cahaya darah yang tak berujung, dan cahaya darah yang melonjak ke langit langsung menyelimuti seluruh wilayah Sushan, membuat langit dan bumi menjadi merah darah. Ledakan. Pada saat Scarlet Flying Sword muncul, awan hitam besar muncul di atas Gunung Su, dan gelombang besar guntur berdarah bergulung di awan gelap. Sulit dipercaya, pedang terbang berwarna darah jahat yang dikorbankan oleh Xuan Xiao ini benar-benar memicu tanda-tanda surga. Pedang terbang berwarna darah memiliki bentuk yang sangat sederhana, seluruh tubuhnya berwarna merah dan hitam, dan tubuh pedang itu diukir dengan rune berwarna darah yang pekat, memadatkan kekuatan yang menakutkan dan menakutkan, tetapi nafas yang dipancarkannya membuat sen seluruh tubuh Lang seperti gudang es, bahkan sulit bernapas. Kekuatan ganas yang dibawa oleh pedang ini dapat memprovokasi tanda-tanda langit, yang merupakan senjata tak tertandingi. Membunuh pedang abadi, bunuh orang ini bersamaku. Xuan Xiao memegang pedang terbang berwarna darah di tangannya, dan memicu air terjun tsunami bercahaya berdarah, memegang pedang lurus ke arah Zhang Daoling. Ini sebenarnya pedang pembantai. Di tengah alis Landen Shen, murid suci Asura mengunci pedang abadi pembantaian Xuan Xiao, dan matanya terkejut. Tidak heran jika pedang terbang merah ini dapat memadatkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan bahkan dapat memicu tanda-tanda surga. Ternyata itu adalah pedang pembantai yang terkenal. Bab 4526 Power of Slaughter Sword. Rumor mengatakan bahwa ada 4 pedang terbang besar, yang masing-masing adalah pedang tertinggi, pedang tenggelam, pedang pembantai dan pedang Zuxian. Di antara mereka, pedang Zuxian harta karun Dao Surgawi adalah rasa hormat, dan pedang pembantai adalah yang terakhir.
Meskipun peringkat paling bawah, kekuatan pembantaian pedang abadi juga tak terduga. Itu adalah harta karun mendalam teratas di dunia, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan beberapa harta tingkat dao surgawi. Pedang pembantaian memadatkan kekuatan ganas dunia, dan itu terlalu mematikan, dibutuhkan seorang biksu dengan jiwa yang tidak normal untuk mengendalikannya. Setelah Xuan Xiao memegang pedang abadi di tangannya, itu hampir seperti pergantian orang, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura ganas yang menakutkan, dan seluruh nafas melonjak, seperti sinar cahaya berwarna darah besar, bergegas menuju Zhang Daoling dengan kecepatan seperti teleportasi. Merasakan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Slaughter Immortal Sword, ekspresi Zhang Daoling akhirnya berubah, dan dia segera mengorbankan plat giok hitam dan putih yang tak tertahankan. Plat batu gioknya tidak seukuran telapak tangan, permukaan plat batu gioknya diukir dengan corak tai chi hitam putih, bentuknya sederhana dan tua. Harta karun ini diberi nama plat giok Qiankun, dan merupakan harta tingkat tongsuan ketiga yang dibawa oleh Zhang Daoling. Kemampuan utamanya adalah untuk bertahan melawan berbagai jenis kekuatan magis penghancur 5 elemen. Plat giok universal, buka. Melihat Xuan Xiao terbang menuju pelat batu giok dengan pedang abadi pembantaian di tangannya, Zhang Daoling segera menembakkan kekuatan jiwanya ke pelat batu giok, mencoba yang terbaik untuk memacu pelat batu giok alam semesta. Dengan basis kultivasi Zhang Daoling sendiri, tidak mungkin untuk dengan mudah memobilisasi lempeng giok Xuan Kun, harta karun tingkat mendalam, dan hanya dapat menggunakan cara menghabiskan kekuatan jiwa untuk membiarkan harta ini menampilkan kemampuan pertahanannya. Faktanya, Zhang Daoling tidak berbohong kepada Landen Sen sebelumnya. Tubuh jiwanya sangat lemah di bawah pengaruh dewa, dan memang berada di ujung panah, dan akan runtuh paling lama dalam beberapa dekade. Sekarang setelah memperoleh biji teratai hitam, dia hanya perlu mengirimkan biji teratai hitam tersebut ke tangan Tianzun untuk mencapai tujuannya. Sebelum mencapai tujuan, bahkan jika beberapa kekuatan jiwa dikonsumsi, tidak akan ada keraguan. Berdengung. Dua aliran udara hitam putih besar yang keluar dari lempeng giok semesta segera, terjalin dan berputar dengan cepat, membentuk pusaran energi yang menyerupai tai chi, dan ruang di depannya terus berputar dan berubah dengan warna hitam dan pusaran putih. Saat berikutnya. Ledakan. Xuan Xiao memegang pedang abadi dan mengenai pusaran energi hitam dan putih, meledak menjadi raungan keras seperti langit dan bumi, dan cahaya darah yang ganas dan guntur berwarna darah menutupi segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Guncangan energi yang menakutkan melanda dunia, dan kekuatan pedang pembantaian sama besarnya dengan ledakan bom atom, dan darah yang menghancurkan dunia dan bumi hampir ingin menelan dan membunuh segalanya. Landen Sen, yang berada jauh, juga menderita sengatan darah dan cahaya yang hebat, mengandalkan kekuatan pertahanan dari pakaian santo emas untuk menahan serangan darah dan cahaya, jantungnya terguncang. Kekuatan pedang Xuan Xiao membuat jiwa Zhang Daoling mundur puluhan mil jauhnya, menyebabkan dampak yang tidak kecil. Meskipun Zhang Daoling hampir tidak bisa menahan kekuatan pedang Xuan Xiao dengan kekuatan pertahanan dari Universe Jade Plate, tubuh jiwanya pasti menderita dampak darah dan cahaya, menyebabkan tingkat kerusakan tertentu. Lon Yuanqi, mati untuk kursi ini. Hati Xuan Xiao yang membunuh bangkit, dan dia bergegas maju lagi dengan tekad untuk tidak menghentikan Zhang Daoling. Kali ini dia juga menunjukkan Slaughter Sword klasik, dan berteriak, Sangqing Yuyun Style. Begitu raungan jatuh, pedang abadi pembunuh di tangan Xuan Xiao terbelah menjadi bayangan pedang berwarna darah yang pekat, yang berubah menjadi awan pedang berwarna darah membanjiri langit, berguling dan bergelombang, dengan aura yang mencengangkan. Ratusan juta bayangan pedang berdarah berkumpul di awan pedang, baik berputar, atau menelan, atau dalam, atau tidak sama sekali, mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Awan pedang berwarna darah tebal menerobos ruang dan menghantam jiwa Zhang Daoling dengan kilat dan guntur. Kekuatan tersebut dapat digambarkan sebagai mengguncang bumi, menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan matahari. Hentikan sisa-sisa pendidikan, Dao yang malang masih memiliki tujuan yang belum selesai dan tidak bisa mati di sini. Karena kamu ingin memaksamu mati, Dao yang malang hanya bisa melawanmu mati-matian dengan kekuatan jiwa yang lemah ini. Wajah Zhang Daoling sangat serius, dan dia berkata dengan lembut, keyakinan itu seperti bumi. Di antara lampu listrik dan batu api, hantu tubuh jiwa Zhang Daoling melepaskan cahaya hitam dan putih dari Seng Ruo Liang, dan sosok hantu itu dengan cepat mengembang dan membesar dalam mandi cahaya hitam dan putih, dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam dan putih besar. Dengan garis buram. Sosok hitam dan putih itu panjangnya 10.000 kaki, berdiri di puncak langit, kepalanya seperti gunung Tai, dan matanya seperti matahari dan bulan, seolah-olah menyatu dengan dunia. 36 Hukum Tiangang, melemparkan kacang menjadi tentara. Sosok hitam putih yang Zhang Daoling ubah menjadi suara acuh tak acuh, seutas kekuatan jiwa yang memisahkan dirinya hancur di telapak tangannya, berubah menjadi ratusan kacang yang bersinar dengan cahaya hitam dan putih, dan bergoyang ke bawah. Kacang hitam dan putih yang jatuh dari langit tiba-tiba meledak menjadi sinar hitam dan putih dari matahari yang terik, seperti lingkaran hitam dan putih matahari, perlahan turun. Saat turun, matahari hitam putih terus berputar dan berubah,
menjelma menjadi raksasa-raksasa dengan panjang tubuh 1 juta kaki, tubuh harimau bertanduk dan ekor naga, sayap hitam di punggungnya, dan sisik merah dan hitam. Ho 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 ho. Ratusan binatang malang dan aneh meraung serempak, menakutkan, dan dunia bergetar. Tekanan spiritual yang menakutkan menyapu seperti badai, membalikkan matahari dan bulan, dan mengguncang langit. 36 perubahan di Tiangang. Landen Sen tercengang ketika dia melihat bahwa kekuatan magis Zhang Daoling sebenarnya adalah seorang prajurit di 36 perubahan Tiangang. Selain itu, lawan jelas telah menguasai teknik menyebarkan kacang ke seorang prajurit, ke titik kemahiran ratusan raksasa yang dipanggil semuanya memiliki basis kultivasi puncak Daluo, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari sekarang. Raksasa yang Lei Bingsui dan keduanya berjuang keras. Kekuatan magis yang begitu menakutkan benar-benar membuat Landen Sen ketakutan. Selain kengeriannya, Landen Sen juga sangat terinspirasi, ternyata 36 perubahan Tiangang juga bisa menampilkan kemampuan yang begitu kuat. Melihat awan pedang menutupi langit dan matahari menyerang, ratusan binatang malang dan aneh membuka mulut mereka satu demi satu, meludahkan peradangan hitam yang mengerikan seperti tsunami, dan menekan ke arah awan pedang yang berdarah. Bum bum bum. Lautan api seperti ombak yang mengamuk dan awan pedang berdarah terjalin dan bertabrakan, mengeluarkan suara keras seperti bumi dan bumi. Rao adalah bawah api yang dimuntahkan oleh ratusan raksasa Qiongqi ini pada saat yang sama sangatlah kuat, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan gaya Sang Qing Yuyun, Xuan Xiao. Setelah kebuntuan antara serangan kedua belah pihak, lautan api hitam yang menyembur dari ratusan Qiongqi ditekan oleh awan pedang dan secara bertahap terkikis. Minum. Xuan Xiao berteriak, dan dengan kekuatan penuhnya untuk mendesak Slaughter Immortal Sword, awan pedang berwarna darah di seluruh langit meledak ke arah Zhang Daoling, yang telah berubah menjadi sosok hitam dan putih besar. Kutukan bayangan darah. Zhang Daoling tidak ragu untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri untuk menampilkan kekuatan besar dan kekuatan supernatural, dan gelombang darah melonjak dari belakang, membentuk lautan darah dalam sekejap. Api darah yang tak berujung di lautan darah terbakar dan berputar, penuh dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, menuju pedang merah. Awan ditekan. Bum bum bum. Suara retakan yang keras menembus membran timpani, dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh tumbukan energi yang melonjak membuat orang ketakutan. Pukulan penuh Zhang Daoling, ditambah dengan restu dari banyak raksasa Qiongqi, akhirnya melawan gaya Sang Qing Yuyun milik Xuan Xiao. Tidak, masih sedikit lebih buruk. Xuan Xiao mundur dari ledakan, terengah-engah, napasnya melemah, dan keengganan yang kuat muncul di matanya.